Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai agama dalam psikologi agama. Baiklah, di sini pertama kali kita akan membahas mengenai definisi agama, kedua fungsi agama, ketiga kebutuhan manusia terhadap agama. Selanjutnya, yang pertama yaitu kita akan membahas definisi agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta. A artinya tidak dan gama artinya kacau. Jadi agama artinya tidak kacau atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah dan tujuan tertentu. Dalam bahasa Latin, agama disebut religere, artinya mengembalikan ikatan, memperhatikan dengan saksama. Jadi agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungan dengan ilahi. Baiklah, selanjutnya definisi agama menurut Harun Nasution. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Ketiga, mengikat dari adanya suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Lalu, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Selanjutnya, suatu sistem tingkah laku yang berasal dari sesuatu kekuatan gaib. Lalu, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Lalu adanya pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat pada alam sekitar manusia. Dan terakhir, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Setelah kita mengetahui definisi-definisi tentang agama dari Harun Nasution, lalu Harun Nasution merumuskan ada 4 unsur yang terdapat dalam agama. Yang pertama yaitu kekuatan gaib yang diyakini berada di atas kekuatan manusia. Yang kedua, keyakinan terhadap kekuatan gaib itu sebagai penentu nasib baik dan nasib buruk manusia. Jadi, manusia berusaha untuk menjaga hubungan baik ini agar kesejahteraan dan kebahagiaannya terpelihara. Ketiga, respons yang bersifat emosional dari manusia. Respon ini respon apa saja, yaitu adanya perasaan takut, kemudian perasaan cinta terhadap agama tersebut, ya, sesuai dengan yang dianutnya. Dan terakhir yaitu paham akan adanya sesuatu yang suci. Jadi sesuatu yang suci ini ada kalanya berupa kekuatan gaib, kitab yang berisi ajaran agama maupun tempat-tempat tertentu seperti masjid dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi agama. Yang pertama, sarana pendidikan. Agama dapat berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik pula, yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang dijalankan dan dipatuhi. Nah, agar seseorang menjadi pribadi yang baik, hendaknya selalu berada pada jalan kebenaran, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kedua, agama sebagai sarana untuk keselamatan. Jadi agama berfungsi sebagai jalan terbaik bagi penganutnya berhubungan dengan Tuhannya agar dapat apa? Agar dapat memohon dan mengharapkan keselamatan dari kejahatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat, serta keselamatan dari ancaman api neraka akibat dosa-dosa yang diperbuatnya. Nah, seseorang yang memiliki agama, maka dirinya memiliki Tuhan untuk tempat berdoa, mengeluarkan sesuatu unek-unek yang ada dalam dirinya, lalu memohon keselamatan dunia dan akhirat
Untuk apa? Untuk merasa lebih tenang hati, pikiran, dan lainnya. Ketiga, agama sebagai alat untuk sosial. Maksudnya, dengan beragama, manusia akan lebih peka, lebih cerdas, dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Misalnya kemiskinan, keadilan, kesejahteraan sosial ya, tentang hak-hak asasi manusia, atau tentang aktivitas yang berjalan pada kemaksiatan, agar kemaksiatan ini dimusnahkan ya. Seperti halnya contoh mungkin klub-klub malam kan penuh dengan kemaksiatan. Nah, inilah tugas kita sebagai manusia. Selanjutnya, agama sebagai tempat untuk berinteraksi. Jadi pada dasarnya ajaran kebaikan dan kebenaran ada pada semua agama apapun yang ada di dunia ini. Jadi agama mengajarkan manusia untuk saling bersosialisasi, lalu berinteraksi dengan orang lainnya, maksudnya dengan agama lainnya. Jadi semua ajaran agama itu memiliki aturan yang membolehkan agama untuk saling berinteraksi sesuai dengan agama masing-masing. Terakhir yaitu agama sebagai identitas diri. Jadi agama apapun di dunia adalah sebagai identitas diri seseorang sebagai umat yang beragama. Jadi identitas tersebut bisa terdapat pada KTP, lalu paspor, surat-surat penting lainnya. Ya, hal ini menunjukkan bahwa kita harus menghormati agama orang lain yang sebenarnya telah diakui sebagai agama yang sah di dunia. Selanjutnya, kebutuhan manusia terhadap agama. Yang pertama ada yang namanya kebutuhan individu. Kebutuhan individu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama primer. Primer yaitu kebutuhan apa? Yaitu kebutuhan jasmaniah, contohnya makan, minum, seks, sebagainya. Lalu kebutuhan kedua yaitu sekunder, kebutuhan rohaniah, yaitu sosial, ingin dicintai, ya, merasa ingin dihormati, gitu. Selanjutnya kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, salah satu contohnya yang pertama yaitu pujian dan kritikan, lalu kekuasaan dan mengalah, ketiga pergaulan, keempat imitasi dan simpati, lalu terakhir yaitu perhatian. Manusia pasti ingin mendapatkan perhatian dari yang satu kepada yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kebutuhan terhadap agama. Yang pertama yaitu kebutuhan akan kepercayaan dasar atau basic trust. Jadi basic trust ini adalah kebutuhan yang senantiasa secara terus-menerus diulang. Guna apa? Guna membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini adalah ibadah. Basic trust, kepercayaan dasar. Kedua, kebutuhan akan makna hidup. Jadi tujuan hidup dalam membangun hubungan yang selaras, lalu serasi, seimbang dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia, serta alam dan sekitarnya. Ketiga, kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dalam hidupnya keseharian. Jadi pengalaman agama hendaknya integratif ya, antara ritual dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kebutuhan akan pengisian keimanan. Nah, kebutuhan akan pengisian keimanan ini selalu secara teratur mengadakan hubungan dengan Tuhan. Contohnya ini yaitu sholat, berdoa. Agar apa? Agar kekuatan iman ini selalu bertambah dan tidak melemah. Selanjutnya, kebutuhan akan bebas dan rasa bersalah dan berdosa. Jadi rasa berdosa, rasa bersalah merupakan beban mental bagi seseorang, karena dengan melaksanakan ibadah secara sungguh-sungguh ya, maka seseorang itu akan terbebas dari rasa bersalahnya.
dan berdosa, karena sholat merupakan kewajiban kita sebagai umat muslim. Lalu ada kebutuhan akan penerimaan diri atau harga diri. Nah, disinilah agama ya, agar derajat dan martabat manusia itu tetap pada fitrahnya. Selanjutnya, kebutuhan akan rasa aman, terjamin dari keselamatan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, kebutuhan akan terpeliharanya interaksi dengan alam dan manusia. Jadi, dengan kata lain, manusia harus menjalin hubungan dengan makhluk Tuhan yang lainnya, baik sesama manusia maupun dengan lingkungannya sekitar, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu kebutuhan akan kehidupan kemasyarakatan atau kehidupan bermasyarakat. Jadi hal ini merupakan salah satu kebutuhan dasar ya bagi kehidupan komunitas keagamaan. Karena apa? Dengan melakukan berbagai kegiatan peribadatan bersama atau berjamaah, contohnya sholat, ini merupakan media untuk mempererat kasih sayang lalu meningkatkan keimanan seseorang. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan kita tentang agama dalam psikologi agama. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.